Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ala odope hamiati amang inang. Marhobas di tonga-tonga ni huriata HKBP Resort Serpong. Jala memang nunga ojak kami imana di tanggal 1 September minggu nasalpu. Tapi mungkin bagi kita semuanya juga masih banyak yang belum mengenal kami dan keluarga. Untuk itu asa songo nari dokni hata batak, jolo tinitip sanggar, asa bayan huru-huruan, jolo sinduku marga, asa binoto, partuturan. Molo goarhu ngatakas di boto hamu ati amang inang. Pandita Valentina Hutasoit. Nama ngalap hami, jalamat dongani hami, saliling 12 tahun, di tonga-tonga ni keluarga nami, ima marga nenggolan. Kami diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan, satu anak laki-laki berumur 10 tahun, kelas 5 SD. Molo dainang pangitubu boru Panjaitan, tinggal nasida di daerah Pulau Gadung, Jala Simatua Boru, Boru Sibagariang, Sian Kota Duri. Alai molo Simatua, nunga borhat be, jumolo mangadop tu hatta di Banua Gejangi. Itulah Mang Inang perkenalan singkat. Nanti untuk kedepannya kita bisa lebih banyak mengenal satu dengan yang lainnya. Untuk itu horas madihita saluhutna. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini yaitu terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan, kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar,
yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam beberapa hari ini kita dihebohkan dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Karena kenapa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia membawa warna yang berbeda dalam kehidupan beragama, bahkan juga bagaimana gaya hidup yang dilakoni oleh Paus Fransiskus, yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati di tengah gempuran kemewahan atau glamor dan kesombongan dunia ini. Paus memberikan sebuah gaya hidup kesederhanaan dan kerendahan hati. Bahkan salah satu pesan atau kata-kata bijak yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang mengatakan tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Dan jika engkau tidak dapat menahan beberapa penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati. Itulah yang menjadi pesan atau itulah yang dilakukan oleh seorang ibu perempuan Yunani bangsa Sirofenesia yang membawa segala pergumulan hidupnya, tangisannya, bebannya yang berat kepada Yesus dengan tersungkur di kaki Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menjadi penolongnya dan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik seperti tema kita pada saat ini. Ibu Sirofenesia ini memohon belas kasihan Tuhan yang dengan merendahkan hatinya, bahkan dia merendahkan dirinya. Meski ibu ini berbeda dengan Tuhan Yesus karena dia Yunani, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai idiom atau stigma bahwa di luar Yunani itu adalah satabidihita saluhutnya adalah kaum yang anjing. Kaum yang tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berbeda dengan Tuhan Yesus, tetapi ibu Veronesia ini mempercayai bahwa Yesus dapat menolongnya. Agamanya berbeda dengan Tuhan Yesus, tetapi lihat Bapak Ibu saudara-saudari, keyakinannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus dengan merendahkan dirinya, dengan merendahkan hatinya, tersungkur membawa beban kehidupannya karena kenapa? Anaknya sakit. Kerasukan setan, tapi dia percaya. Bayangkan, agama lain percaya kepada Yesus Kristus. Sama seperti Mahatma Gandhi. Dia banyak memakai gaya hidup Yesus dengan mengambil Lukas 4 ayat 18 sampai 19, tetapi dia tetap seorang Hindu. Inilah dia, ibu Sirofenesia ini mempercayai Yesus bahwa itu dapat menolongnya. Inilah harapan yang sangat besar ini. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang 27 itu seolah-olah harapan itu dihempaskan ke jurang yang paling dalam. Dengan mendengar jawaban Yesus di ayatnya yang ke-27. Di ayatnya yang ke-27 itu dikatakan bahwa gak pantas kau datang meminta, sementara aku akan memberikan rima-rima dari anjing kepadamu. Coba Bapak Ibu saudara-saudari, seolah-olah kerendahan hati dan kepercayaan serta pengharapan ibu ini untuk diselamatkan Yesus dibalas dengan kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut Yesus. Coba lihat di ayat yang ke-27. Seolah-olah Yesus sedang melakukan penghinaan terhadap harapan, terhadap kepercayaan, terhadap iman yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah penghinaan yang keluar dari mulut Yesus. Coba saya tanya sama Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini.
Kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Kita udah gak satu agama sama Yesus, tapi mengharapkan bantuan, tetapi jawabannya seperti itu. Apa yang terjadi? Kalau itu terjadi sama kita, marah, mental kita terganggu, bahkan kita atau meninggalkannya dengan melakukan hinaan itu juga, atau apa? Kalau itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita lihat, inilah dia yang menjadi kekuatan tema kita, topik kita pada minggu ini, menjadikan segala sesuatunya baik. Ibu ini yang seolah-olah dihempaskan ke dasar laut yang paling dalam pengharapannya itu, tetapi ternyata mengimani bahwa Yesus akan tetap menolongnya. Mereka akan tetap bisa membantunya, mendukung, bahkan bisa mengeluarkannya dari situasi yang sulit. Sama seperti seorang tuli yang datang kepada Yesus dengan harapan bisa mendapatkan kesehatan. Inilah dia. Meski dihempaskan ke dasar laut yang paling dalam, tetapi iman ibu dan orang tuli itu sangat besar kepada Yesus Kristus. Percaya dan mengimani bahwa Yesus mengerti apa beban hidup yang sedang mereka alami. Percaya dan mengimani bahwa Yesus menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Semua baik, semua baik, semua teramat baik. Dianggap oleh ibu itu bahwa Yesuslah yang akan menjadi jawabannya. Meskipun mereka bukan orang Yahudi. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari, keyakinan ibu dan orang tuli tersebut. Yang akhirnya karena kepercayaan, iman, dan kerendahan hati mereka, Yesus memberikan kesembuhan. Bagaimana kita? Kalau kita berada dalam situasi yang dialami ibu Sirofenisia dan yang tuli dan gugu tersebut, apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita tetap mempercayai Yesus Kristus? Masihkah kita akan tetap datang kepada Yesus Kristus? Atau kita sudah kabur, lari? Walaupun di tengah gempuran teknologi yang begitu canggih pada saat ini, tetapi orang Kristen pun masih banyak yang mempercayai uti-utian, manang aji-ajian nati amang inang. Yang lari kepada paranormal, yang lari kepada dukun. Tetapi mari kita belajar dari jawaban perempuan Yunani tersebut. Yesus menemukan iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Dari sisa-sisa remah-remah makanan yang jatuh pun akan sangat berguna bagi anjing. Itulah jawaban dari ibu. Jawaban yang mungkin kita Kristen saja masih ada 50%. Manang songon bidorang niat yang menginang iman kepercayaan kita. Mana yang paling banyak di situ kita percayai. Kalau itu sedikit saya tidak mempercayai. Tetapi kita belajar dari ibu yang berbeda agama. Ibu yang berbeda. Bahwa dia bisa masih mampu mengatakan, sian rima-rimai pe, dialang biangido. Kasar, iya. Tetapi apakah Yesus melakukan sebuah penghinaan? Tidak. Tuhan hanya mau melihat bagaimana kegigihan, kepercayaan, iman untuk terus meminta kepada Tuhan. Ibu dan yang penyakit tuli itu hanya mengharapkan belas kasih Yesus. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak hebat kita. Anak sekolah minggu mengatakan pasu-pasu hamiot Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kita mengatakan meminta berkat Tuhan meskipun itu hanya sisa-sisa anugerah keselamatan Tuhan. Karena siapa kita? Maradopon debata. Sekolah minggu saja berani mengatakan pasu-pasu hamiot Tuhan. Say apehon tangan mi Tuhan. Leho tuau gogomi. Itu yang dinyanyikan oleh anak sekolah minggu.
Diuduti ama jetun tadi madok alana pasu-pasu na godang ima roha nasonang posdo rohaku. Saya percaya bahwa Yesus akan tetap memberkati di tengah-tengah kehidupan kita. Jawaban Yesus di ayat 27 itu, sekali lagi saya katakan supaya kita jangan salah kaprah. Bukanlah sebuah penghinaan. Tetapi Yesus mau melihat sejauh mana kegigihan mereka, kegigihan kita untuk terus datang kepada Tuhan dengan membawa segala pergumulan dan beban berat hidup kita. Ise hita mang inang. Naso adong mengadopi aka parukilon. Gariau sadiri ngasongot padita. Godang aka pergumulan yang akan dihadapi dan yang sudah dihadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata seperti lagu rohani yang menyairkan di tengah ombak dan arus pencobaan. Bagi yang mengetahuinya sama-sama kita menyanyikannya. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Inilah janji Yesus. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus tiap tetesan air mata, Ia hatiku yang penuh kesalahan dosa. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita belajar dari seorang perempuan, seorang yang tuli, yang terus datang ke hadapan Tuhan. Meskipun itu hanya sisa-sisa anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus selalu memperhatikan seluruh umatnya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Jangan pernah salah. Seolah-olah kita mengatakan Yesus jauh. Ingat sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan tidak pernah jauh. Tetapi seringkali kita yang jauh dari Tuhan. Kalau datang persoalan-persoalan hidup kita. Karena Yesus selalu memperhatikan seluruh umatnya. Tanpa terkecuali. Karena kenapa? Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah. Dan Yesus selalu mendengarkan semua doa-doa kita. Jadi yakin dan percaya. Teruslah, gigihlah kita. Datang ke hadapan Tuhan. Meskipun itu yang diberikan Tuhan. Hanya sisa-sisa anugerah keselamatan. Tapi Tuhan tetap memberikan dalam kehidupan kita. Inilah juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dideskripsikan oleh Pendeta Andar Ismail. Dosen saya ketika saya belajar di STT Jakarta. Yang sekarang dinamakan STFT. Yang sekaligus penulis buku seri Selamat. Yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Bapak ini adalah dosen PAK
di STFT atau STT Jakarta. Saya adalah mengidolakan Bapak itu, dan buku-buku seri Selamatnya membawa kita kepada sebuah refleksi yang sangat dalam. Di salah satu bukunya, Selamat Bergumul, inilah yang yang dihadapi oleh perempuan Sirofenisia dan seorang yang tuli dan gagap tersebut. Di Selamat Bergumul itu menuliskan tentang iman dan kepercayaan yang sedang kita bahas saat ini, yaitu dikatakan aman dalam ketidakamanan. Itulah iman. Aman dalam ketidakamanan. Supaya kita selalu ingat, menyandarkan diri pada janji Tuhan dan mengandalkan hari depannya, hari depan kita kepada Tuhan. Hati kita akan merasa aman, sama seperti ibu Sirofenisia itu yang tetap merasa aman meskipun dia berbeda dengan Yesus Kristus. Itulah iman. Kita nggak perlu iman-iman yang besar, nggak perlu. Karena kalau kita memiliki iman yang besar, kita akan menjadi sombong. Makanya Yesus mengatakan cukuplah imanmu itu sebesar biji sesawi, nggak usah besar-besar. Itulah iman. Iman adalah rasa pasti dalam ketidakpastian. Iman adalah rasa aman dalam ketidakamanan. Rasa aman inilah yang dimaksud oleh Francis Jane Crosby dalam nyanyian di Kidung Jemaat 388 dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Itulah iman. Nyanyian ini menekankan timbulnya rasa aman dalam tangan Tuhan Yesus yang melindungi. Kita berada dalam pelukan Yesus sehingga selalu aman. Seperti yang telah dijabarkan dalam khotbah partangyangan kita hari Rabu dan hari Kamis. Yang dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Aman bersama dengan Tuhan meskipun banyak mengalami ketidakamanan. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, ancaman dan bahaya masih akan ada dan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita dikelilingi oleh ancaman dan pergumulan demi pergumulan. Pasti, siapapun kita, pasti kita akan dikelilingi oleh ancaman, bahaya, pergumulan, bahkan apapun itu dalam kehidupan kita selalu ada. Namun, kita dengan siapa bisa mempercayakan diri kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama membuka dulu Bapak Ibu saudara-saudari Alkitab kita, inilah yang menjadi penutup kita untuk bisa mempercayai dan mengimani seperti yang dilakukan oleh ibu Sirofenisia dan seorang yang mengalami penyakit tuli. Yaitu dari 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Untuk menutup renungan kita akan sama-sama membacanya. Dapat kita semuanya? Sudah dapat? Yang di atas sudah dapat Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang di rumah juga yang mengikuti secara online, masih bisa kita sama-sama membuka 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12, begitu juga yang ada di bawah. Sudah dapat? Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Kita berdoa.